tahapannya sudah finalisasi lah, dan finalisasi artinya itu sepenuhnya diserahkan kepada Pak calon presiden. Artinya ketika ketua umum itu sudah mengetahui dan sudah mengembalikan lagi ke Pak Anies, makanya betul ibadah haji. Betul. Dan kemarin kan sebelum beliau, mudah-mudahan beliau lancar besok berangkatnya, kan berkeliling ke semua pimpinan partai untuk pamitan sekaligus menjelaskan arah keputusannya gitu. Dan insya Allah karena sejak awal memang beliau dipercaya untuk Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini adalah satu-satunya nama yang sekarang sudah diusulkan oleh tim 8 dan sudah dikantongi oleh Anies Baswedan, dibawa ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kita nggak tahu apakah ke Madinah atau tidak Anies Baswedan, tapi masa tidak ke Madinah, karena Madinah ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin setelah prosesi ibadah haji selesai ke Madinah dan kemudian kembali karena pakai Saudi Airlines ya. Saudi Airlines itu ciri-cirinya ya, kalau diundang dari dari kerajaan Arab Saudi menggunakan Saudi Airlines pastinya. Ya, sahabat era sekalian, tentu orang bertanya-tanya dari mana Yeni Wahid ini. Nah, ini ada versi Gus Coy dan versi Demokrat. Menurut Gus Coy, nama ini adalah nama yang disebutkan sendiri oleh Demokrat. Kalau bisa Mas Anies ngajak wakil presidennya itu dari kader NU. Nah, di situ ada semua kiai yang didatangi. Semua pesannya, mohon Mas Anies memperoleh dukungan dari kami mohon wakil presidennya diusahakan dari kader NU. Nah, salah satu figur oleh Andi Arief sebagai Ketua Bapilu Badan Pemenangan Pemilu, selain mengusulkan AHY, mengusulkan juga nama Yeni Wahid. Tapi kata Demokrat, kata Lakumani, Kamhar Lakumani, itu sih omongan dari Gus Coy sendiri soal Yeni Wahid. Karena Gus Coy kan berakar di NU, tentu dia punya subjektivitas untuk menaikkan NU sebagai calon wakil presiden Anies Rashid Baswedan. Oke, sobat era sekalian, politik begitulah ya. Kadang-kadang saya kalau ketemu Gus Coy saya ledek gitu. Karena garis NU kan sesungguhnya tidak ke Anies Baswedan, tapi ini NU yang pro Anies, yaitu salah satunya Gus Coy. Oke, coba kita sedikit ulik sedikit ya. Muncul nama Yeni Wahid di bursa cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy mengatakan belakangan nama Yeni Wahid, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, muncul di bursa calon wakil presiden Anies Baswedan. Memutuskan ya, konsekuensi dari kepercayaan itu insya Allah diterima. Bahwa muncul 1-2 pendapat itu biasa saja, dan itu yang harus dikelola dengan baik. Balik lagi penegasan tadi disebutkan bahwa tidak lagi bahas cawapres, sudah ada satu nama yang dikantongi. Artinya setelah pulang dari haji ini Anies siap mengumumkan siapa pendampingnya. Kita doakan ya, mudah-mudahan demikian, dan memang setelah kembali dari haji itu kan artinya waktunya makin dekat dengan pendaftarannya, dan itu saya kira waktu yang baik lah. Yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas. Di NU itu banyak, salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nah, oleh karena itu kita lakukan komunikasi. Sebelumnya juga ada yang komunikasi dengan Pak Mahfud MD, dengan Khofifah, dengan Caimin, ya, dengan Kiai Said Agil, ya. Dia juga melihat tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. Justru Andi Arief yang merilis ada nama Mbak Yeni dalam usulan PD. Kalau Anies memilih salah satu dari usulan itu, apa salah, ucapnya. Gus Coy juga menyebut tidak ada yang salah jika Anies Baswedan akhirnya tidak memilih satupun usulan Nasdem, Demokrat dan PKS. Dia menyebut kewenangan sepenuhnya berada di tangan Anies Baswedan. Bahkan umpama Anies ngambil dari luar yang tidak masuk dalam usulan itu juga boleh, karena
kewenangan untuk menentukan cawapres sudah diserahkan capres. Tanggapan sejumlah parpol koalisi perubahan terkait Yeni Wahid jadi cawapres Anies Baswedan. Dikutip dari tribunmanado.co.id, Putri Gus Dur Yeni Wahid digadang-gadang jadi salah satu bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Yeni Wahid diketahui merupakan pendiri Partai Kedaulatan Bangsa. Hal tersebut mendapat tanggapan dari partai politik yang tergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai Demokrat misalnya tak ambil pusing dengan nama Yeni Wahid. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang mengaku tak ingin banyak komentar tentang isu cawapres Anies. Namun kami tegaskan, Partai Demokrat senantiasa istiqomah dan taat asas, kata Kamhar Rabu 28 Juni 2023. Lebih lanjut, Demokrat lebih memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya. Beliau telah mengantongi satu nama, jadi kita hormati itu. Untuk menunggu waktu yang tepat disampaikan ke publik, ujar Kamhar. Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS Mardani Alisera menyebut nama Yeni Wahid sudah sejak awal masuk dalam bursa cawapres Anies Baswedan. Ia mengungkapkan Yeni bukan figur baru yang dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Anies. Pasalnya, PKS menganggap bahwa Yeni merupakan tokoh Nahdlatul Ulama NU, juga merupakan figur yang cukup kuat untuk bisa membantu pemenangan Anies dan KPP di kontestasi elektoral mendatang. Sehingga, lanjut Mardani Ali, wajar nama Yeni Wahid muncul dalam bursa cawapres untuk Anies Baswedan. Pihaknya berharap siapapun figur cawapres yang dipilih bisa menguatkan ketiga parpol internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Kemungkinan itu harus ditimbang dengan bagaimana koalisi kita yang solid, ungkap Mardani Ali Jumat 23 Juni 2023 dilansir kompas.com. Pernyataan Mardani Ali ini senada dengan apa yang disampaikan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Menurutnya, nama Yeni Wahid cukup potensial jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY tak bisa menjadi cawapres Anies Baswedan. Jika Partai Nasdem memilih Yeni Wahid sebagai pendamping Anies kelak, kata Adi, itu sangat rasional. Yeni Wahid, kata Adi, cukup untuk menambal kelemahan Anies Baswedan untuk menarik suara di kalangan Nahdlatul Ulama NU. Sangat rasional Yeni masuk radar cawapres Anies. Ini sepertinya dimaksudkan untuk menambal salah satu kelemahan Anies di kalangan NU. Yeni ditengarai bisa mengonsolidasi basis-basis Nahdliyin yang selama ini berjarak dengan Anies, kata pengamat politik Adi Prayitno Selasa 27 Juni 2023. Apalagi, lanjut Adi, sosok Yeni memiliki kemampuan untuk bisa menarik suara pemilih perempuan dan kalangan aktivis sosial. Hal tersebut tak terlepas dari Yeni yang dipandang aktif di dunia sosial. Kedua, Nasdem sepertinya melihat Yeni potensial memobilisasi pemilih perempuan dan kalangan aktivis sosial, mengingat sosok Yeni begitu aktif di dunia sosial, jelas Adi. Meski demikian, menurut Adi, Yeni Wahid tampak belum tertarik untuk maju sebagai cawapres pendamping ex-gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres mendatang.